What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini. Dan untuk video kali ini gue bakal mencoba untuk mereview sedikit tentang pertandingan yang berlangsung tadi malam ya antara Manchester United dan juga Sheffield United. Tapi sebelum itu gue juga mau ngingetin kepada kalian, kalau kalian adalah fans MU dan menyukai konten seperti ini, pastikan kalian untuk mensubscribe channel ini ya, karena di channel ini gue membahas hal-hal seputar Manchester United. Oke, now let's check it out. Ya, semalam MU harus gagal untuk kembali ke posisi puncak ya setelah harus kalah oleh Sheffield United di Old Trafford. Bermain di Old Trafford kali ini Ole kembali merotasi skuadnya ya. Ole mengganti 6 starting line up-nya yang diturunkan saat melawan Liverpool beberapa hari lalu. David De Gea, Nemanja Matic, Bruno Fernandes dan juga Anthony Martial kembali ke starting line up, sedangkan Alex Telles dan Axel Tuanzebe juga kembali diberikan kesempatan bermain dari menit awal. Walaupun mengawali laga dengan lambat, tapi sebenarnya MU mendapatkan peluang lebih dulu ya untuk mencetak gol. Di menit 11 sebuah umpan silang dari Aaron Wan-Bissaka berhasil diteruskan oleh Rashford. Namun sayang tendangan dari Marcus Rashford masih melebar ke sisi kanan gawang Sheffield. Walaupun menguasai banyak ball possession, tapi MU justru malah kebobolan lebih dulu ya. Di menit ke-23 berawal dari sebuah sepak pojok, Keane Bryan sukses menanduk bola dan membuat Sheffield unggul. Kalau gue lihat sih sebenarnya sepak pojok dari Sheffield ini skemanya sangat biasa dan umum ya sebenarnya sih. Jadi seharusnya sih gol pertama Sheffield ini bisa dicegah ya apabila barisan pertahanan MU bisa lebih ketat dalam memarking pemain dan juga De Gea tidak melakukan kesalahan antisipasi seperti tadi. Ya, setelah gol ini juga sebenarnya Anthony Martial sempat mencetak gol balasan ya untuk MU. Namun sayang wasit menganulir gol tersebut karena menilai Harry Maguire melakukan pelanggaran terhadap kiper Sheffield. Dan sampai turun minum pun Sheffield berhasil untuk mempertahankan keunggulan mereka ya. Di babak kedua tepatnya di menit ke-49, MU langsung mendapatkan peluang lewat kaki Mason Greenwood. Namun sayang tendangan kaki kanannya tidak terlalu sempurna dan harus melebar jauh dari gawang. Di menit ke-59 giliran Sheffield yang mendapatkan peluang, namun untungnya sebuah usaha yang dilakukan oleh David McGoldrick yang mencoba menempatkan bola di pojok atas gawang De Gea masih gagal. Di menit 62 juga sebuah tendangan bebas dari Marcus Rashford masih mengarah tepat kepada posisi penjaga gawang ya, sehingga masih belum bisa merubah kedudukan. Gol yang ditunggu-tunggu oleh MU akhirnya datang juga ya di menit ke-64 setelah Harry Maguire sukses untuk mencetak gol pertamanya untuk MU di Old Trafford. Memanfaatkan sepak pojok dari Alex Telles, Maguire yang sukses melepaskan diri dari penjagaan berhasil melepaskan sundulan yang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang Sheffield. Gol ini sebenarnya sempat menghidupkan asa MU ya untuk comeback seperti di pertandingan pertama mereka. Tapi sayang gol kedua Sheffield yang dicetak Oliver Burke itu seolah-olah kembali memadamkan asa itu. Berawal dari sebuah clearance dari David De Gea yang tidak sempurna, Oliver Burke yang berada dalam posisi bebas tanpa pengawalan berhasil melakukan tendangan. Tendangan Burke yang berbelok arahnya karena mengenai paha dari Tuan Zebe pun gagal diselamatkan oleh De Gea. Setelah gol ini walaupun MU sudah memasukkan Edinson Cavani, Luke Shaw dan juga Donny van de Beek, tapi karena pertahanan Sheffield yang ketat dan juga ditambah lagi kurangnya kreativitas serangan MU di pertandingan kali ini membuat laga harus berakhir dengan kemenangan Sheffield ya, dan Sheffield pun sukses merebut kemenangan kedua mereka di musim ini. Ya menurut gue sih kekalahan MU atas Sheffield ini bisa dibilang mengejutkan ya. Kenapa? Karena pertama pertandingan ini digelar di Old Trafford ya yang merupakan kandang dari Manchester United. Dan yang kedua adalah karena sebelum pertandingan ini kedua tim ini sebenarnya
memiliki perbedaan 35 poin ya, dengan MU berada di peringkat 2 dan Sheffield berada di posisi juru kunci. Dan yang ketiga adalah karena sebelum pertandingan ini juga sebenarnya performa MU sedang bagus-bagusnya ya. Apalagi mereka juga moralnya pasti sedang naik ya setelah mereka berhasil menyingkirkan rival mereka Liverpool di Piala FA beberapa hari lalu. Tapi sedikit yang mengganjal dan juga bisa dijadikan sedikit perdebatan di pertandingan kali ini adalah ketika wasit menganulir gol dari Anthony Martial ya di babak pertama. Ya karena menurut gue Maguire nggak melakukan pelanggaran ya karena bolanya pertama 50-50 dan kedua pandangan dari Maguire juga fokus tertuju kepada bola ya, jadi menurut gue nggak ada niatan sama sekali dari Maguire untuk melakukan pelanggaran ataupun mengganggu kiper ya. Dan kalau misalnya wasit konsisten dengan keputusannya, seharusnya gol pertama Sheffield juga seharusnya dianulir ya karena gue lihat sewaktu sewaktu sebelum terjadinya gol itu sebenarnya David De Gea juga sedikit diganggu ya oleh oleh pemain Sheffield sehingga dia sedikit salah dalam mengantisipasi umpan itu. Tapi ya terlepas dari keputusan wasit yang menurut gue agak sedikit mengecewakan, MU juga tampil kurang bagus ya, mereka bermain lambat dan kurang kreatif menurut gue di pertandingan ini. MU yang biasa memainkan serangan-serangan balik kali ini tidak bisa memaksimalkannya karena pemain-pemain Sheffield juga lebih banyak menunggu di daerah pertahanan mereka ya. Ya tapi mudah-mudahan aja MU bisa segera bangkit ya dari hasil kurang baik ini karena di hari Sabtu malam nanti mereka akan melawan Arsenal di Liga Inggris. Ya walaupun tidak separah Sheffield tapi Arsenal juga menurut gue musim ini mainnya masih kurang konsisten konsisten dan tidak apa ya, tidak sesuai ekspektasi ya. Mereka saat ini sendiri masih berada di peringkat ke-9 klasemen sementara. Ya tapi walau bagaimanapun mereka tetaplah Arsenal ya. Mereka masih salah satu rival MU juga ya di Liga Inggris. Apalagi MU juga ketika berhadapan dengan Arsenal di Emirates dalam 5 pertemuan terakhir ini mereka hanya bisa menang sekali dan sisanya kalah ya. Jadi ini bukan laga yang mudah juga buat MU. Tapi gue tetap yakin ya MU bakal bisa bangkit. Apalagi MU ini kan musim ini biasanya lebih bagus saat bermain away ya daripada bermain home. Jadi menurut gue sih MU bisa dapat poin penuh ya di Emirates nanti. Ya itu dia guys, sedikit review dan juga pendapat gue tentang pertandingan antara MU melawan Sheffield tadi malam. Ya, jadi dengan kekalahan MU semalam ini sebenarnya nggak merubah posisi MU di klasemen ya, karena di waktu yang hampir bersamaan juga Leicester bermain imbang ya, hanya mampu bermain imbang saat melawan Everton. Tapi yang jadi masalah ini justru City nih guys di peringkat pertama. Karena dengan menyimpan satu pertandingan sisa, mereka masih berpeluang untuk menjauh ya dari MU. Tapi ya mudah-mudahan sih mereka kepleset. Ya ya, ya mudah-mudahan. Oke, gitu aja guys video gue untuk kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Oke, bye.